Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 9 yang di sini akan membahas tentang mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi komunikasi lisan. Nah, perkenalkan rekan saya Abdurrahman Alfat, NIM 1861226, dan saya Zidan Rahmat Pamungkas, NIM 1861227. Jadi langsung saja ke materinya, yaitu saya mau tahu apa sih pengertian dari komunikasi lisan itu? Ya, komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung pada lawan bicara. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi personal atau individu berhadapan langsung seperti saat berkomunikasi dengan tatap muka. Komunikasi lisan itu ada dua macam. Yang pertama ada komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam komunikasi. Seperti itu. Ya. Yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara seperti telepon, komputer, televisi, atau lain sebagainya. Ya. Selanjutnya saya mau tahu tentang itu. Pidato sama presentasi langsung, yaitu bagaimana Mas? Nanti cara menyampaikan pidato dan presentasi lisan itu adalah dengan maksud penyampaian gagasan. Nah, penyampaian gagasan, penyampaian pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar, dan yang terakhir adalah menghibur pendengar. Jadi kurang lebih menyampaikan pidato dan presentasi lisan itu seperti itu. Nah, sekarang apa sih karakteristik dari pidato dan presentasi lisan itu? Karakteristik pidato dan presentasi lisan, yang pertama itu kegiatan yang berisi tentang menyampaikan gagasan. Dua, cara penyampaiannya secara langsung dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan nalar dan aspek pembacaan. Ya, yang keempat, menyampaikan pada orang banyak. Yang kelima, dilakukan dalam suatu acara tertentu. Nah, selanjutnya itu saya mau tahu itu cara mengorganisir pidato dan presentasi lisan itu bagaimana Mas? Jadi untuk cara mengorganisir pidato atau presentasi lisan itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pidato. Pidato adalah yang pertama adalah langkah-langkah atau urutan pidato, yaitu seperti pembukaan, sajian, isi, dan penutup. Cara yang kedua yaitu etika dalam berpidato. Cara yang ketiga yaitu persiapan pidato, dan cara yang keempat adalah kiat-kiat berpidato, posisi berbicara, mengatur suara dalam pidato, volume, informasi, dan pelafalan. Selain itu juga ada sisipkan humor yang segar, sopan, dan relevan serta gerak tubuh. Yang berikutnya yaitu ada presentasi. Nah, presentasi sendiri ada 3 cara juga, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan dan mengatur informasi. Yang kedua yaitu pembukaan, seperti menarik perhatian dan memperkenalkan diri serta menjelaskan poin-poin utama dalam masalah utama. Dan
tahap yang ketiga yaitu tetap memperhatikan 5 cara mengorganisir presentasi seperti waktu, komponen, kepentingan, kriteria, dan konvensional. Nah, sekarang ketika kita pidato atau presentasi lisan kan pasti dilihat banyak orang atau ada audiennya. Nah, saya mau tahu sih bagaimana menganalisa audiens yang baik itu. Jadi menganalisa audiens yang baik itu yang pertama yaitu cara mengembangkan profil audiens ya. Dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiens, reaksi audiens, bagaimana tingkat pemahaman audiens, dan bagaimana dengan komunikator dengan audiens. Yang kedua, cara memuaskan kebutuhan informasi audiens, yaitu caranya dengan cara menemukan atau mencari yang diinginkan oleh audiens. Terus mengantisipasi terhadap pertanyaan yang diungkapkan, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens, yakinkan informasi itu akurat, benar, dan dipercaya. Kemudian tekankan ide-ide yang menarik bagi audiens. Nah, selanjutnya cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan cara memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. Nah, kemudian kan kalau pidato atau presentasi itu kan melibatkan khalayak umum ya. Nah, itu bagaimana itu? Melibatkan khalayak itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama libatkan emosi audiens dengan cara cerita interaktif yang membawa mereka ke imajinasi mereka sendiri. Yang kedua yaitu buat audiens bergerak seperti senam otak, game, simulasi, atau olahraga. Yang kedua, nggak apa-apa kalau bisa. Nah, yang ketiga adalah dengan cara ajukan pertanyaan, berguna untuk menunjukkan bahwa pembicara sangat peduli atas apa yang mereka pikir dan mereka rasakan. Nah, yang keempat adalah lakukan jajak pendapat. Yang kelima, melibatkan dalam diskusi, dan yang keenam, gunakan humor. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kan setelah apa yang kita bahas tadi, apakah masih ada faktor lain yang berguna untuk mempermudah kita untuk komunikasi lisan? Itu seperti apa? Bisa Mas Dan. Nah, itu caranya dengan menggunakan alat bantu visual atau audio. Ya. Yang pertama itu ada telepon, media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antar personal atau individu. Ya. Dua lah. Nah, yang kedua itu pertemuan, yaitu jenis media komunikasi audiovisual yang bersifat langsung. Kemudian wawancara, ya, media komunikasi visual karena komunikasi berlangsung dengan tatap muka dan dua arah. Nah, yang keempat itu kunjungan, ya, yaitu komunikasi audiovisual dalam suatu kelompok. Yang kelima video conference, yaitu jenis media komunikasi audiovisual yang secara langsung tergantung dengan jaringan internet, yaitu seperti kayak kita kuliah online gitu kan itu video conference ya, pakai internet lah ya. Seperti itu ya, faktor untuk mempermudah komunikasi lisan ya. Begitu. Jadi oke, terima kasih rekan saya Alfat. Jadi ya, sudah dari kami yaitu materi komunikasi lisan dari mata kuliah komunikasi bisnis. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, ketemu lagi dengan
dengan kami dari kelompok 9. Di sini kelompok 9 akan membahas tentang atau menyampaikan tentang produk kami, produk kelompok 9, yaitu milik buatanku. Ada beberapa kendala dalam produksi buatan kelompok 9 ini. Ada kendala mengenai apa saja, Mas Albert? Ya, kendalanya yang pertama itu bahan baku. Jadi bahan baku itu kita cari, memang benar-benar cari yang tanpa pengawet sama sekali ya. Terus yang kedua itu kami terkendala di modal ya, yang cuma sedikit jadi tidak bisa produksi banyak. Terus kemudian peluang kami yakin bisa bersaing itu karena kami mempunyai rasa yang beda dari yang lain, yaitu rasa pecel Magetan Yang spesial, yang khas Jawa Timuran ya. Terus yang ketiga itu ancamannya itu para pesaing yang sudah banyak dan juga yang sudah terkenal di mana-mana produknya. kurang lebih kendalanya dari produk kami milikku, yaitu yang sudah disampaikan Mas Arfan. Jadi sudah begitu saja dari kelompok 9 masalah produk miliki ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.